Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Majelis Ilmu. Mari kita gali sedalamnya, pahami seluasnya, dan amalkan sesungguhnya. Karena ilmu adalah warisan tertinggi para nabi. Membangun fondasi akidah dan syariat. Kita mengawali dengan bermohon kepada Allah agar siapapun yang membaca atau mendengarkan kajian ini senantiasa dijaga, diberkahi, dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu bagian penting yang merupakan amanat Nabi Muhammad SAW yang seringkali terlupakan, yaitu tentang sifat kepemimpinan dan kekompakan. Dalam hadis yang didokumentasikan oleh Imam Muslim, disebutkan satu kalimat singkat, padat, namun sangat mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Membangun cinta ini adalah jembatan utama untuk melahirkan harmoni dan kenyamanan dalam bertugas. Itulah mengapa di antara doa yang dianjurkan saat memulai pekerjaan, bukan hanya untuk pribadi, seperti lancarkan pekerjaan saya, tetapi juga untuk pimpinan, sehatkan pimpinan saya, dan sebaliknya pimpinan mendoakan, sehatkan anggota saya. Ketika hal ini dilakukan, pekerjaan tidak lagi dilakukan dengan tekanan sekadar menyelesaikan tugas, melainkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Setelah itu, kita berharap semoga sholat kita diterima oleh Allah. Namun, harapan ini tidak cukup hanya dengan ucapan, kita harus tahu dulu apa standar penerimaan itu, dan yang terpenting, mengapa harus ada sholat. Mengapa umat Islam tidak cukup hanya dengan bersyahadat dan berbuat baik saja? Mengapa mesti ada sholat, bahkan diatur sampai 5 waktunya, jumlah rakaatnya, hingga teknisnya dijelaskan sedemikian rupa? Saking rincinya aturan ini, bila ada yang menyimpang sedikit saja, sholatnya dianggap tidak sah dan mesti diulang. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni ushall." Sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Rincian inilah yang melahirkan sanad yang tersambung secara ketat, bahkan terekam dalam hadis Muslim nomor 357 dan Al-Bukhari 757 tentang sahabat Khalid bin Rafi' Az-Zuraiqah yang sholat di samping Nabi, namun sholatnya bermasalah. Nabi memintanya mengulang hingga 3 kali, sampai akhirnya beliau berkata, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan." Dari dasar ini, muncul pertanyaan kritis yang membutuhkan argumentasi kuat secara syariah. Mengapa kita menunaikan ibadah sholat? Sholat adalah satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. 4 ciri ini adalah ciri dasar yang harus dimiliki oleh setiap nilai agama yang benar. 1. Aspek keyakinan, akidah atau tauhid. Tidak mungkin seseorang beragama jika ia tidak yakin. Keyakinan inilah yang dalam Islam kita sebut iman. Iman ini bukan sekadar urusan personal. Ia dipaku dalam setiap nilai kebangsaan. Di Indonesia, syarat menjadi apapun, bahkan dalam undang-undang, selalu mensyaratkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 2. Aspek ibadah, pembuktian keimanan. Jika kita beriman kepada Allah, apa pembuktian keberimanan kita? Pembuktian itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap yang disebut ibadah. Konsepsi ini ditegaskan dalam surah Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun wa aqimis salata li dzikra. Sungguh, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku, fa'budna, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Allah punya 2 arti, satu yang dipertuhankan, ilahun wahid, dan kedua yang disembah. Ketika Anda mempertuhankannya, buktikan dengan menyembahnya. 3. Aspek implementatif, muamalah. Ciri umat beragama bukan hanya sekadar yakin dan beribadah, tetapi bagaimana bukti ibadah itu dibawa dalam interaksi kehidupan sehari-hari, muamalah. Dulu,
Orang bangga dengan kejujurannya bukan hanya sebagai orang jujur, tetapi sebagai seorang Muslim. Contohnya adalah kisah penggembala kambing yang diuji oleh Umar bin Khattab, yang menjawab dengan kalimat yang menggentarkan, "Lantas di mana Allah?" Kebenaran yang diungkapkan dengan sikap jujur adalah implementasi nilai beragama. 4. Aspek etika, akhlak, yang mengatur interaksi kita agar terjalin harmoni yang baik, misalnya cara berekspresi kepada pimpinan, kawan, orang tua, atau anak, itulah yang disebut akhlak. 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi SAW. Bonus kelima adalah selalu meningkatkan inovasi, sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. 5 hal ini digabungkan dan dilatih dalam bentuk ibadah yang menjadi pondasi awal kita. Syalat. Implementasi dari iman itu turun ke seluruh anggota tubuh, memberikan tuntunan dalam setiap perbuatan. Fungsi mata, ghadul bashar. Mata berfungsi bukan hanya untuk melihat, hewan juga melihat. Fungsi mata kita baru beda ketika dibimbing oleh iman. Dalam surah An-Nur 24, ayat 30 untuk laki-laki dan 31 untuk perempuan, Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada pria yang telah menyatakan dirinya beriman, gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jika menurut iman tak baik, ia tidak boleh dilihat. Ketika Anda bersyahadat, kalimat itu dari lisan turun ke hati menjadi cahaya ke bagian tubuh. Ketika melihat sesuatu yang tak baik, hati kecil akan bicara, "Ini enggak baik, palingkan." Memalingkan dari yang tak baik, menurut iman itu namanya ghadul bashar. Demikian pula untuk perempuan, mereka harus menggunakan pandangan dengan bimbingan imannya. Fungsi lisan, hifdzul lisan. Iman juga membimbing lisan. Dalam surah Al-Hujurat 49 ayat 11-12, Allah menyeru, "Ya ayyuhallazina amanu." Wahai orang-orang yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Jika masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela, merendahkan orang, bergibah, atau membuat hoaks. Nabi merincinya dengan jelas, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun yang merasa beriman kepada Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu, katakan yang baik dengan bimbingan imanmu. Jika tidak mampu, diamlah. Ini adalah bukti bahwa semua anggota tubuh kita dikontrol oleh keimanan yang dibuktikan melalui ibadah salat. Salat adalah perwujudan iman seorang hamba. Kalimat salat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran letaknya setelah kalimat iman. Qiyas Al-Baqarah 3. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqumuna salata. Penting membedakan antara allazina amanu, telah beriman, dengan allazina yu'minuna, yang konsisten menjaga imannya. Yu'minuna punya 3 arti, present, continuous, and future, dalam konteks bahasa Arab, yang berarti komitmen dan konsistensi menjaga iman sampai akhir hayat. Pembuktian utama untuk menjaga iman ini adalah pada syalat. Syalat disebut iman dalam Al-Quran. Syalat adalah satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang 5 yang disebut iman dalam Al-Quran. Ini ditemukan dalam surah Al-Baqarah 2 ayat 143. "Wa ma kana Allahu liyud'a imanakum." Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun ketika terjadi pergantian arah kiblat. Penduduk panik, bagaimana dengan status salat yang sudah dikerjakan menghadap Masjidil Aqsa? Allah kemudian berfirman bahwa karena mereka mengerjakan salat itu dengan keimanan, Allah tidak menyia-nyiakan iman mereka. Maksudnya, pahalanya tetap dihitung sempurna, bahkan jika arah kiblatnya belum diketahui dengan pasti, atau terjadi kesalahan teknis karena perubahan tersebut, asalkan didasari keimanan. Hal ini menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115 yang menjelaskan bahwa bila kita berada di lapangan, sulit menemukan arah kiblat, kita dapat menghadap ke arah yang kita yakini dengan iman, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Oleh karena itu,
Nabi menegaskan, Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus salat. Perbedaan antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada salatnya. Jika seseorang mengatakan sudah beriman, tetapi tidak menunaikan salat, keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah. Inilah mengapa dari kecil, anak-anak dituntun dan dicontohkan salat untuk memberikan penguat bahwa penjagaan iman dimulai sejak dini. Setelah memahami salat sebagai perwujudan iman, kita perlu merinci manfaat salat dalam kehidupan. Mengapa harus 5 waktu? Setiap nama waktu salat ternyata mengandung bimbingan, bukan sekadar penanda waktu. 1. Salat subuh, al-fajr dan as-subh. Salat subuh memiliki 2 nama, masing-masing dengan makna yang mendalam. A. As-subh, asalnya asbaha, rencana dan keteraturan. Kata asbaha asalnya merujuk pada sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang baik. Dalam kebiasaan orang Arab, ketika mereka bertanya, Kaifa asbahta ya akhi? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya menanyakan kesehatan, tetapi juga, bagaimana aktivitasmu hari ini? Lancar? Sudah siap planning yang bagus? Allah bersumpah demi waktu subuh. Was-subhi ija tanafas. QS At-Takwir 18. Aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan. Apabila sudah mulai bergerak bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Seluruh alam semesta beraktivitas dalam tasbih di waktu subuh. Matahari mulai bersinar dan memecah keheningan malam. Tumbuhan mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Alam yang tidak dihisap saja punya perencanaan yang teratur. Salat subuh mengajarkan kita, jangan sampai ada muslim yang beriman, menunaikan salat, namun tidak punya agenda dan perencanaan hidup yang jelas. Salat subuh adalah waktu untuk membawa rencana yang sudah kita siapkan, menghadap Allah, dan meminta taufik, persetujuan, dan perlindungan darinya. Inilah rahasia mengapa para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid, menunggu waktu syuruk, matahari terbit, memohon kepada Allah, lalu berangkat bekerja. B. Al-Fajr, pancaran kebaikan. Kata fajr berasal dari kata kerja yang mengandung makna pancaran respons atau membelah sesuatu yang gelap menjadi terang. Jika pancaran itu berupa materi, seperti air yang keluar setelah mengebor, itu disebut infajar. QS Al-Baqarah 2 Nak 10. Jika pancaran itu respons buruk yang memancing nafsu, seperti melihat gambar yang tidak bagus, itu disebut fujur. QS Ash-Shams 91:7 yang nama lainnya adalah nafsu. Namun, jika pancarannya pada sifat yang baik, membelah kegelapan malam, memancarkan panggilan yang baik, itu disebut fajar. Matahari membelah kegelapan malam, keluarlah sinar pertamanya, disebut fajar. Di saat yang sama, kita sedang tidur, lalu tiba-tiba mendengar panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Konfirmasi iman di hati kita atas panggilan itu juga disebut fajar. Salat subuh atau salat fajar adalah momen di mana rencana harian kita diselaraskan dengan konfirmasi keimanan, memohon agar seluruh kegiatan hari itu memancarkan kebaikan. 2. Salat zuhur, az-zuhr. Setelah subuh dan fajar, waktu salat berikutnya adalah zuhur. Padahal siang hari bahasa Arabnya adalah nahar. Mengapa disebut zuhur? Makna az-zuhr asalnya izhar. Jelas dan terang. Zuhur berasal dari kata izhar, yang berarti jelas atau terang. Seperti dalam ilmu tajwid, hukum izhar adalah dibaca dengan jelas dan terang. Tidak boleh dengung. Salat zuhur adalah waktu untuk evaluasi kegiatan setengah hari. Ia mengajarkan kita untuk memeriksa. Sudah jelas belum hasilnya? Jangan tinggalkan pekerjaan hanya karena sudah waktu salat, tetapi cek dulu pekerjaan dari pagi hingga siang. Adakah yang perlu disempurnakan? Jika ide buntu atau pekerjaan belum selesai, datanglah salat. Dalam keadaan tenang saat salat itulah ide akan dirumuskan kembali. Inti dari salat zuhur adalah memastikan pekerjaan yang diamanahkan dari pagi sampai siang sudah diniatkan sebagai ibadah. Jika pekerjaan itu diniatkan ibadah, kita tidak mungkin berbuat maksiat, nipu, nyogok, atau korupsi, karena kita sedang berada dalam keadaan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Kalaupun Anda merasa tidak melihatnya, Anda yakin Anda dilihatnya. Inilah yang melahirkan etika kerja yang baik, karena etos itu lahir dari jiwa, patos yang sehat yang didorong oleh takwa. Takwa melahirkan etos mendorong pada logos melahirkan patos, kepantasan dalam bekerja. Salat zuhur memastikan akal kita yang cerdas didukung oleh jiwa yang sehat, sehingga eksekusi perbuatan lahir dari perintah keimanan, bukan dari nafsu. Jika ada orang yang sampai zuhur belum sadar tentang akibat dari kehidupan ini, maka muncullah waktu asar, maghrib, dan isya. Setiap salat ini memiliki rahasia dan manfaat istimewa yang lebih mendalam untuk jiwa, yang berfungsi untuk memimpin kita dari dunia menuju akhirat. Seringkali, manusia fokus mengejar dunia saja hingga tidak kebagian akhirat. QLS Al-Baqarah Deakantan 200. Padahal, kita tahu kita akan pulang ke alam yang berbeda, alam barzakh, dengan hukum dan dimensi yang berbeda pula. Pindah ke alam barzakh, kita meninggalkan semua yang melekat pada dunia, menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi, yaitu akhirat. Maka, apa investasi yang kita bawa dari dunia? Salat adalah investasi terbaik kita. Ia adalah sarana koneksi dengan Allah, yang menjamin bahwa semua rencana dan pekerjaan kita di dunia mendapat bimbingannya. Salat adalah jaminan bahwa kita menggunakan akal dan fisik kita sesuai tuntunan iman. Mari kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempat dengan baik, menggunakan waktu dengan baik. Kita saling mendoakan, semoga semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.